Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang mau kita kerjakan atau kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baik teman-teman, Putria sudah pernah menyampaikan bahwa kita akan bertemu di kuliah mengenai asuhan keperawatan gangguan sistem imun. Sebenarnya beberapa gangguan sistem imun sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah pertemuan yang sedikit mengulang ya diskusi kita di hari sebelumnya. Baik, kita mulai saja terkait dengan asuhan keperawatan gangguan sistem imun. Perlu kita ingat bahwa imunitas adalah kemampuan untuk membunuh patogen atau penyakit atau bahan asing lain dan untuk mencegah berlanjutnya kasus penyakit akibat infeksi. Ini adalah pengertian imunitas ya. Kemudian apa fungsinya sistem imun? Yang pertama adalah melindungi tubuh dari invasi zat asing. Berikutnya adalah menghilangkan jaringan mati ya. Berikutnya adalah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utamanya siapa? Sasaran utama sistem imun itu adalah bakteri, patogen, dan virus. Kemudian sel imun utama yaitu leukosit atau sel darah putih, di samping sel plasma, makrofag, dan sel mas. Jadi, yang bertugas di sini yang utama adalah leukosit. Leukosit berfungsi atau bertugas sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian, berikut adalah patogen bagi tubuh manusia, yaitu bakteri, virus, jamur, protozoa, dan parasit. Ya, jadi sistem imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen berikut ini. Kemudian terkait dengan gangguan sistem imun ada 3, yaitu lack of response, incorrect response, kemudian overactive response. Untuk lack respon atau kurang respon itu contohnya adalah HIV/AIDS ya. Kemarin kita sudah pernah bahas terkait dengan HIV/AIDS. Lalu ada incorrect respon atau kesalahan merespon, itu contohnya adalah diabetes mellitus ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas, termasuk artritis reumatoid. Selanjutnya ada overactive respon atau reaksi hipersensitivitas. Contohnya asma, rinitis alergi ya, atau reaksi transfusi. Dan satu lagi ada tiroiditis Hashimoto. Selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan sistem imun yang dinamakan SLE. Ini kemarin juga teman-teman sudah bahas ya. Systemic lupus erythematosus ini adalah penyakit yang juga dikenal dengan nama penyakit autoimun. Penyakit ini terjadi apabila terjadi anomali pada sistem dan kerja sel pertahanan tubuh manusia. Jadi ada kerja sel atau pertahanan tubuh yang abnormal. Kemudian penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Ini adalah masalah-masalah yang sering dialami oleh pasien dengan systemic lupus erythematosus ya. Masalahnya sangat complicated ya, mulai dari neurologi ya, ada fatigue, merasa sering lelah gitu ya, psikologikal. Kemudian ada luka di mulutnya, di hidungnya ya. Ada gambaran butterfly rash ya di hidungnya sampai dengan pipi. Ya, ini mirip dengan wanita yang menggunakan blush on, tapi ini bukan blush on, ini adalah butterfly rash ya, yang sering muncul pada pasien systemic lupus erythematosus. Kemudian banyak lagi yang bisa dialami oleh pasien dengan masalah ini ya. Sering inflamasi ya di pleuranya atau lapisan pelindung paru ya, mengalami artritis ya,
banyak sekali permasalahannya. Nah, kemudian ini adalah gambaran orang dengan SLE. Ini gambar di satu ya, ada butterfly rash ya, ada merah-merah di hidungnya sampai dengan di pipinya. Kemudian tidak memungkinkan juga di badannya muncul ruam-ruam seperti gambar berikut ini. Selanjutnya gangguan sistem imun adalah HIV/AIDS ya. Ini juga sudah pernah kita bahas di dalam diskusi kita sebelumnya. HIV/AIDS adalah human immunodeficiency virus, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Sistem kekebalan tubuh manusia ya. Sedangkan AIDS itu adalah sekumpulan gejala yang muncul karena kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV ya. Awal ini ditemukan di Afrika, kemudian ada kurang lebih penderita ada 38,6 juta dan ini semakin meningkat, dan katakanlah kasusnya adalah seperti fenomena gunung es. Jadi yang nampak, yang terlihat itu lebih sedikit daripada yang tidak nampak di dasar laut gitu. Dan kenapa kita bisa katakan demikian? Misalkan saya gambarkan seperti ini. Penderita HIV/AIDS kadangkala dia menutup diri ya. Memang juga status HIV/AIDS-nya itu juga dirahasiakan karena itu merupakan privasi pasien. Nah, ada beberapa pasien dengan HIV/AIDS positif yang dia mungkin masih nakal ya. Contohnya dia masih melakukan kegiatan yang berisiko menularkan HIV/AIDS ya. Satu orang dengan HIV/AIDS dia melakukan kegiatan yang berisiko menularkan, misalkan melakukan seks bebas, menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya, menggunakan jarum suntik bersamaan. Pada akhirnya orang-orang di sekitarnya yang berhubungan dengan pasien tersebut, misalkan menggunakan jarum suntik bersama gitu, itu otomatis dia akan tertular ya. Dan orang-orang yang tertular tersebut mungkin saja belum melakukan pemeriksaan ya, sehingga belum terdata begitu. Atau pengguna pekerja seks komersial ya. Salah satu pekerja seks komersial menderita HIV/AIDS. Kemudian pelanggannya ada 5. Kemudian dari pelanggan itu dia punya keluarga, misalkan ada istrinya di rumah, pada akhirnya istrinya tertular, belum nanti istrinya sedang menyusui bayinya jadi tertular seperti itu, dan itu tidak terdata, sehingga katakanlah fenomena kasus HIV/AIDS ini mirip dengan fenomena gunung es. Jadi yang terdata dengan yang tidak terdata kemungkinan akan lebih besar yang belum terdata. Ini dia ya, HIV/AIDS ini melemahkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS itu adalah kumpulan gejala yang timbul akibat infeksi virus HIV. Kemudian penularannya melalui apa? Bisa melalui kontak langsung ya. Kontak langsungnya menggunakan apa? Darah, air mani, cairan vagina, dan ASI ya. Kemudian ada hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik ya, dari ibu ke bayinya gitu. Kemudian ini ada beberapa gejala yang muncul ya dari pasien yang terinfeksi HIV/AIDS ya. Bisa panas, kehilangan berat badan begitu ya, ada masalah faringitis ya. Kemudian ada masalah esofagusnya, ada keletihan gitu ya. Kemudian mungkin juga muncul limfadenopati, kemudian kulitnya ada kemerahan, ruam-ruam, rasa mual, muntah gitu ya. Ini yang dirasakan oleh pasien dengan HIV/AIDS akut ya. Dan banyak lagi ya, ada sampai dengan terjadi meningitis, retinitis ya,
ada tumor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gangguan sistem imun, ada tiroiditis Hashimoto ya. Nama lainnya adalah struma lymphomatosa. Ini adalah peradangan pada kelenjar tiroid yang disebabkan oleh virus parvovirus ya. Jadi penampakannya pasiennya seperti ini ya, di lehernya bengkak. Seperti ini. Oke. Ini adalah cara pemeriksaan orang dengan tiroiditis Hashimoto ya. Pemeriksa berdiri di belakang pasien dan dilakukan palpasi. Ya, ini dia gambaran dari samping. Selanjutnya ini kasus yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, artritis reumatoid. Ini juga merupakan penyakit autoimun ya, yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi ya. Risikonya kemarin juga sudah kita bahas bahwa wanita itu lebih besar risikonya dibanding pria. Ini katanya dengan hormon. Kemarin juga sudah ada yang menanyakan dan sudah berhasil dijawab ya. Kemudian gejalanya ada kekakuan di sekitar sendi ya. Berlangsung cukup lama, 30-60 menit setiap hari, setiap pagi ya. Biasanya bengkak pada 3 atau lebih sendi dalam waktu bersamaan ya. Bengkak ini disertai dengan adanya nyeri ya. Nah, ini dia gambarannya pasien dengan rheumatoid arthritis ya. Bedakan dengan osteoartritis ya, seperti ini. Kalau rheumatoid arthritis ya ada bengkak ya, kemudian ada cairannya, sedangkan untuk osteoartritis ya ada perlengketan antar tulang ya, persendiannya itu bertemu ya, sehingga terjadi gesekan yang terus menerus. Nah, ini gambaran rheumatoid arthritis ya. Di awal bengkak, makin lama akan bengkok, kemudian bisa sangat bengkok ya. Bila tidak segera ditangani, pada akhirnya jari-jarinya atau persendiannya akan bengkok. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 1. Ini ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin karena kerusakan autoimun ya. Ini sering terjadi pada masa kanak-kanak ya, bisa juga berkembang sampai dengan usia dewasa, usia 30-an sampai 40 tahun. Tanda gejalanya ada 3, 4 plus penurunan berat badan karena pengaruh poliuri, polidipsi ya. Jadi sering haus, sering BAK, bisa juga mempengaruhi berat badannya. Kemudian sering lapar. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk melakukan pengobatan pasien dengan DM tipe 1 ini, jadi DM tipe 1 ini membutuhkan suntik insulin seumur hidup ya, karena sel beta pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan ya. Jadi orang dengan DM tipe 1 ini membutuhkan suntik insulin untuk memecah nutrien ya, sehingga bisa diserap oleh sel-sel tubuh ya. Kemudian ini ada perbedaan ya, DM tipe 1 dan DM tipe 2 ya. Bedanya kalau DM tipe 1 dia benar-benar tidak bisa memproduksi insulin sehingga sangat tergantung dengan insulin. Dengan tipe 2 mungkin saja masih memproduksi insulin tapi sel-selnya tidak mampu menerima nutrisi yang sudah dipecah oleh insulin ya. Nah, untuk DM tipe 2 ini biasanya dialami orang dengan usia dewasa ya. Biasanya gambarannya awalnya gemuk, tiba-tiba kurus. Tapi kalau DM tipe 1 dialami oleh dimulai dari anak-anak. Kemudian kita masuk proses keperawatannya ya. Tentu saja untuk melakukan dokumentasi keperawatan atau pengelolaan kasus pasien dengan gangguan sistem imun diawali dengan
pengkajian ya, penetapan diagnosa melalui analisa data, kemudian penentuan nursing outcome classification, kemudian nursing intervensi, kemudian dievaluasi. Nah, untuk pengkajian boleh per sistem, boleh head to toe ya. Kalau head to toe berarti diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau per sistem berarti kita periksa per sistemnya ya. Misalkan sistem gastrointestinal gitu ya, kardiovaskuler, respirasi, seperti itu. Kemudian ini beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan gangguan sistem imun ya. Yang pertama ada risiko infeksi ya, karena sistem pertahanan tubuhnya terganggu sehingga rentan terjadi infeksi. Selanjutnya ada gangguan perlindungan diri, kemudian ada kerusakan integritas kulit, kemudian ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan tidak menutup kemungkinan bisa muncul diagnosa keperawatan yang lain karena manusia sifatnya holistik ya, unik juga ya. Bisa saja masalahnya sama-sama asma bronkial, yang satu asma bronkial dengan sesak nafas plus ditambah dengan alergi lainnya gitu. Bisa saja yang satunya hanya sesak nafas plus mual muntah. Jadi kemungkinan diagnosanya yang muncul akan berbeda. Ada juga yang kasusnya berbeda tetapi diagnosa keperawatannya akan muncul sama, tergantung keluhan masing-masing pasien gitu. Jadi ini adalah contoh diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan gangguan sistem imun. Dan di sini sudah Bu Tria contohkan ya terkait dengan penulisan nursing outcome dan nursing intervensi. Ya. Jadi sebelum mengangkat diagnosa keperawatan ini tentunya harus ada data subjektif dan objektif. Teman-teman bisa melihat lebih lanjut ya. Data subjektif dan objektif itu harus mencakup apa saja. Silahkan buka buku nandanya gitu ya. Buka buku nandanya, dilihat apakah batasan karakteristik dari orang dengan masalah keperawatan risiko infeksi, gangguan perlindungan diri, kerusakan integritas kulit, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian ini sudah Bu Triana contohkan ya, misalkan tentang gangguan perlindungan diri ya. Ini ada batasan karakteristiknya. Secara subjektif pasiennya mengatakan kedinginan, sesak nafas, letih, gatal, dan sebagainya. Data objektifnya juga sudah Bu Triana tampilkan, termasuk nursing outcome dan nursing intervensi. Silahkan teman-teman nanti baca secara rinci ya, sebagai contoh untuk belajar di rumah gitu. Lalu ini ada daftar pustaka. Sebenarnya masih banyak lagi daftar pustakanya, hanya ini Bu Tria masukkan sebagian saja. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan di dalam grup diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.